Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ardi Firdaus. Nah, kali ini saya akan bagikan kepada kalian semua tentang kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Norwegia. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sih kenapa Indonesia dan Norwegia melakukan kerjasama ekonomi? Ada yang tahu kan? Nah, mari saya bahas satu persatu. Jadi, kenapa sih Indonesia itu bisa melakukan kerjasama dengan Norwegia? Kita tahu sendiri, Indonesia itu kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, hal tersebut yang mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Norwegia. Kenapa? Karena kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber dayanya masih dibilang kurang baik. Nah, jadi Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan Norwegia. Selain itu, kerjasama Indonesia dan Norwegia ini menekankan pada sektor lingkungan loh, nggak tahu kan? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kerjasama Indonesia dan Norwegia, kita harus tahu dulu nih, kapan sejarahnya atau kapan dimulainya kerjasama antara Indonesia dan Norwegia. Nah, jadi Indonesia dan Norwegia mulai kerjasamanya sekitar pada tahun 1950. Nah, pada saat itu juga Indonesia baru saja merdeka 5 tahun. Nah, hal tersebut yang mendorong Indonesia itu mulai mencari jaringan-jaringan di luar untuk memperluas dan memajukan negaranya. Nah, pada saat itu juga Indonesia melakukan kerjasama dengan Norwegia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja sih bidangnya? Nah, jadi bidangnya itu adalah pertama, dia atau Indonesia itu bekerjasama dalam bidang politik, hak asasi manusia dan demokrasi, kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, dan Indonesia juga bekerjasama dalam bidang energi dan iklim. Nah, pada saat itu kantor Indonesia itu atau kantor kedutaan besar Indonesia di Norwegia itu bertempat di Oslo, sedangkan kantor Norwegia atau kantor besar atau kantor kedutaan Norwegia itu di Indonesia itu terletak di Jakarta. Nah, jadi jangan lupa nih, Indonesia itu bekerjasama dari tahun 1950. Nah, yang kerjasama itu terus dipupuk dan akhirnya sekitar tahun 2004 saat itu Indonesia dan Norwegia kerjasamanya semakin kuat dan interaksi mereka pun semakin intensif karena tragedi terjadinya tsunami Aceh pada saat itu menyebabkan Indonesia dan Norwegia semakin mempererat kerjasamanya. Lalu berselang 1 tahun setelah kejadian itu, Indonesia dan Norwegia melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan, yaitu disingkat dengan REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Nah, jadi kerjasama itu untuk mengurangi emisi dan deforestasi. Nah, yang dimana saat itu kita tahu kan Indonesia itu emang kaya, jadi Indonesia sangat perlu banget untuk mengurangi yang namanya emisi dan deforestasi tersebut. Dampak positif dari kerjasama Indonesia dan Norwegia ini adalah pertama, Indonesia mendapatkan tenaga ahli dan teknologi untuk mengeksplorasi hasil migas atau minyak dan gas. Nah, dampak negatifnya adalah pertama, Indonesia memungkinkan Indonesia untuk melakukan eksploitasi yang dimana hal tersebut akan berdampak negatif atau untuk keberlangsungan Indonesia, karena mungkin nanti generasi ke depan Indonesia itu tidak akan merasakan hasil dari kekayaan alamnya sendiri. Nah, lalu produk-produk yang dihasilkan dari kerjasama tersebut adalah seperti contohnya kita tahu dalam sektor ini kan menekankan pada sektor lingkungan, jadi pasti pemeliharaan lingkungan di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, contohnya itu pada tahun-tahun sekarang Indonesia itu masih mendapat gelar sebagai lumbung padi, lalu paru-paru dunia. Nah, hal tersebut kenapa? Karena adanya kerjasama ini tuh mendorong Indonesia itu untuk mempertahankan alamnya juga, guys. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.